Hai, selamat datang di dunia R&D bersama saya Ratna Diandoverti dan Saya Diana Oke, pada kali ini dunia R&D akan membahas tentang inovasi berbasis sampah. Hal itu dikarenakan dampak negatif dari sampah saat ini sudah meresahkan berbagai orang di muka bumi. Yuk, langsung saja kita cek apa saja sih dampak negatif dari sampah itu. Nah, untuk mengatasi berbagai masalah dari dampak negatif sampah tersebut, ada suatu inovasi keren nih, namanya aplikasi Octopus. Kita coba untuk hubungin salah satu dari tim Octopus itu untuk menjelaskan lebih jauh tentang apa itu Octopus. Halo, bisa tolong memperkenalkan diri dulu? Saya Zulhaidir Purwanto dan saya bertindak sebagai General Partnership atau bagian kemitraan di Octopus ubah sampah menjadi rupiah. Oke, ya Nuzul, kita ingin tahu nih sebenarnya aplikasi Octopus itu apa sih? Kita mulai dulu di sebenarnya apa sih itu Octopus. Jadi sebenarnya Octopus itu adalah aplikasi yang memudahkan proses daur ulang. Jadi daur ulang sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh pengepul, tapi dilakukan langsung dari rumah ke rumah melalui user kami. Dan sebenarnya Octopus ini sebenarnya lebih ke memutakhirkan atau memberikan teknologi baru terhadap industri daur ulang, sehingga daur ulang ini bisa lebih mudah dilakukan oleh user-user kami hanya melalui handphone mereka. Jadi sebenarnya penggunaannya seperti Grab atau Gojek. Jadi kalau misalnya ojol kalau misalnya kita mau pakai ojol kan sebenarnya kita pakai handphone ya untuk memanggilnya. Jadi sama dengan Octopus ini, cuman bedanya adalah di industri daur ulang. Jadi si user bisa panggil pemulung atau kita sebutnya scavenger. Nanti scavengernya yang akan pick up sampah, kemudian sampah-sampah tersebut akan dibawa ke bank sampah atau kita sebut sebagai checkpoint. Nanti dari checkpoint ini akan sampah-sampah ini akan dikumpulkan, dan kalau sampahnya udah banyak itu bakalan dibawa ke gudang kita atau di headquarter kita di Makassar, dan nantinya sampah-sampah ini bakalan dikirim ke beberapa pabrik daur ulang yang ada di seluruh Indonesia. Untuk saat ini Octopus mempunyai daerah operasi di Makassar, Sulawesi Selatan. Namun sekarang kita sedang ekspansi ke beberapa wilayah di tanah air seperti di Bandung, di Surabaya, dan juga kita punya rencana untuk buka di Denpasar, Bali. Oke, terima kasih Mas Zul atas penjelasannya. Oke, terima kasih Ratna dan Mazul karena telah menjelaskan mengenai Octopus. Nah, kali ini kita menuju part yang lebih sedikit serius. Jadi, saya akan mencoba menjelaskan inovasi dari Octopus dengan menganalisis Frio, analisis aktor A to F milik Kotler, sustainability, dan lesson learn-nya. Jadi pertama, analisis Frio. Jadi Frio itu digunakan untuk menganalisis sumber daya internal organisasi dan mengetahui apakah sumber daya dan keunggulan tersebut menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Pertama, value. Octopus menyelamatkan lingkungan dan meningkatkan perekonomian melalui pemanfaatan sampah dan pemberdayaan pemulung dengan mengaplikasikan teknologi. Rare, Octopus memiliki bisnis model yang unik, yakni terdapat aplikasi menjalankan usaha yang memudahkan pemilik sampah, pemulung, aktor untuk saling terhubung secara efektif dan efisien. Yang ketiga, inimitable. Octopus memiliki data analis untuk melihat tren dari pengguna.
menyimpan data asesmen tentang waste management, dan memiliki dukungan kuat dari pemerintah kota dan venture kapitalis. Keempat adalah organize. Octopus itu tidak hanya menggandeng pemulung saja, tetapi juga pemerintah, volunteer, dan perusahaan daur ulang. Selanjutnya, saya akan menganalisis aktor A to F. Jadi, analisis ini itu untuk menunjukkan bahwa setiap aktor dalam organisasi memiliki peran masing-masing, mulai dari huruf A sampai huruf F. Pertama, activator. Di sini terdapat activators itu pendiri dari Octopus sendiri, yaitu Mas Andi Ihsan, Mas Miko, Mas Dimas, ditambah dengan Mas Musawir sebagai COO. Kedua, browser. Itu terdapat tim analis dan tim volunteer. Ketiga, creator. Itu terdiri dari Mas Andi Ihsan, Mas Miko, Mas Dimas, dan Mas Musawir. Keempat adalah developer. Di sini adalah Mas Andi Ihsan, Mas Miko, Mas Dimas, Mas Musawir, dan developer aplikasi. Hampir sama dengan developer, eksekutor di sini ditambah dengan pegawai operasional yang menjalankan Octopus. Selanjutnya, untuk fasilitator, itu terdiri dari supervisor scavenger, pemerintah Kota Makassar, dan venture kapitalis. Untuk kelanjutan dari Octopus Indonesia ini ke depannya, mereka sebenarnya menghadapi suatu tantangan, di mana sebenarnya untuk mendapatkan profit melalui sampah plastik itu tuh dibutuhkan kuota yang banyak sampah plastik untuk didaur ulang. Jadi, untuk itu mereka harus bisa meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat untuk melakukan daur ulang sampah melalui pemanfaatan teknologi. Selanjutnya, terkait dengan sustainability-nya, karena kita tahu di masyarakat itu masih banyak permasalahan terkait dengan sampah plastik. Jadi, untuk sustainability-nya menurut kami itu masih banyak, ditambah dengan nantinya mereka bisa ke kota-kota lain seperti Bandung, Denpasar, dan lain sebagainya. Kedua, ternyata banyak dukungan dari startup yang berjalan pada bidang yang dapat menyelesaikan permasalahan dari masyarakat. Jadi, dari berbagai analisis tersebut, lesson learn yang kita dapatkan dari Octopus Indonesia adalah memanfaatkan peluang dan momentum yang ada untuk melakukan sebuah inovasi itu perlu, terutama ketika menyelesaikan permasalahan terkait dengan masyarakat. Jadi, anggaplah permasalahan dari masyarakat itu merupakan suatu momentum, sehingga terciptalah suatu inovasi. Yang kedua, perlu adanya dukungan dari berbagai aktor untuk melakukan sebuah inovasi. Jadi, inovasi itu tidak bisa dilakukan oleh sendirian, satu orang saja, tetapi banyak aktor-aktor yang nantinya akan mendukung inovasi tersebut berjalan. Nah, Octopus tidak dapat berjuang sendiri, teman-teman. Kita harus bergerak bersama-sama untuk menanggulangi berbagai masalah sampah di muka bumi ini. Oke, jadi sekian sesi R&D kali ini. Saya Ratna Denoviantida. Sampai jumpa lagi bersama kami.